Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang wabah virus corona. Ya, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona telah menjadi bahan pemberitaan yang terus berulang-ulang disiarkan di seluruh penjuru negeri Indonesia, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bahkan penyakit COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas oleh WHO dan menjadi masalah bersama yang harus segera ditanggulangi di seluruh penjuru dunia. Jadi virus corona ini sudah sangat menyebar ke seluruh dunia. Sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap pagi, siang maupun sore terdengar berita dan terbaca warta mengenai pantauan jumlah penderita penyakit COVID-19. Kenaikan jumlah penderita dari hari ke hari, lokasi penyebaran jumlah penderita dari satu tempat ke tempat lain, sampai kepada solusi yang kita tawarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit ini. Hal ini ditambah lagi dengan penyebaran berita melalui media sosial, mempercepat penambahan pengetahuan manusia tentang penyakit ini. Ada yang menanggapi secara positif berita ini dengan melihat dan terus berjuang menyebarkan solusi pencegahan penyakit ini. Ada yang melihat dari sisi negatif melalui sorotan tentang jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit ini, sehingga hanya menambah ketakutan semata dan berimbas pada potensi menurunnya tingkat imunitas tubuh. Dan ada pula yang menyimaknya hanya sebagai berita biasa, bahkan mampu membuat analisis yang kritis tentang penyakit ini. Memang semua tergantung cara pandang seseorang dalam membaca berita tentang penyakit ini dan cara menanggapinya. Jadi jangan terlalu beranggapan kecil tentang penyakit ini, karena penyakit ini sangat mematikan. Oke, lanjut. Nah, ini meninggal dan sembuhnya penyakit COVID-19. Oke, jadi cara menghindari virus corona ada 7 langkah. Nah, yang pertama, rutin mencuci tangan. Jika sebelumnya Anda hanya mencuci tangan dengan air saja, maka hentikan kebiasaan tersebut. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan termasuk jari, sela-sela jari, dan ujung kuku. Oke, yang kedua, physical distancing. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Frasa physical distancing dirasa lebih pas karena bukan dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial, melainkan menjaga jarak fisik. Oleh sebab itu, disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter. Nah, jadi kita harus jaga jarak, bro. Oke. Yang ketiga, hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Memang bukan perkara yang mudah untuk tidak memegang apa yang di wajah karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari bagi kebanyakan orang. Yang keempat, ketika bersin dan batuk jangan lupa tutup. Oke. Ketika bersin dan batuk, umumnya orang-orang akan refleks menutup dengan telapak tangan. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Tutuplah menggunakan siku bagian dalam karena area tersebut jarang tersentuh sehingga mengurangi risiko penularan virus. 5. Nah, ini tetap di rumah. #di rumah aja. Oke. Meski tak merasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi carrier dan menularkan virus corona ke orang lain. Ketika virus tersebut menginfeksi orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka bisa menyebabkan COVID-19. Oleh sebab itu, imbauan untuk tetap #di rumah aja pun sedang digalakkan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. 6. Bersihkan permukaan yang sering disentuh. Bersihkanlah permukaan yang paling sering disentuh, seperti halnya meja, gagang pintu, keyboard, toilet, handphone, keran air, dan lainnya menggunakan disinfektan. Jika permukaannya kotor, maka sebelum melakukan disinfeksi, bersihkan terlebih dahulu dengan deterjen atau sabun dan air. Disinfektan dipercaya dapat membunuh virus yang menempel pada permukaan. Nah, dan yang terakhir, cari tahu informasi akurat mengenai COVID-19. Penting untuk mencari informasi akurat mengenai perkembangan COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan
kesehatan tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit tersebut. Ini membantu Anda lebih waspada dan memahami apa yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi ini. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, waalaikumsalam.